Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salati Sumati dengan NIM 2281 dari kelas 2 EBKI dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-mabni ma'lum dan al-mabni lil majhul. Al-mabni lil ma'lum yaitu kata kerja aktif dan al-mabni lil majhul itu kata kerja pasif. Al-mabni lil ma'lum yaitu kata kerja aktif dan al-mabni lil majhul itu kata kerja pasif. Kalau fi'il ini kata kerja min haitsu bina'i dibagi menjadi dua. Yaitu al-mabni lil ma'lum atau kata kerja aktif dan kata kerja pasif yaitu al-mabni lil majhul. Ini kata kerja aktif dan ini kata kerja pasif. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian yang pertama yaitu al-mabni lil ma'lum adalah al-mabni lil ma'lum pengertiannya yaitu wa ma yudhkuru ma'ahu fa'iluhu, yang artinya al-mabni ma'lum adalah kata kerja yang disebutkan fa'il atau pelakunya. Misalnya awalan dari kalimat yes misalnya dari kalimat yashkuru subhanahu aksan as-sa'adah, yang artinya pemuda merasa lebih bahagia. Yashkuru merasa adalah kata kerja pasif. Dan kalimat yang kedua, contoh yang kedua yaitu contoh yang kedua yaitu ijtahada syubbanu
pola ini yang artinya pemuda mencari ilmu. Ijtihada berusaha adalah kata kerja aktif. Yang ini tadi yashkuru itu kata kerja aktif ya. Ini semua contohnya dari al-mabni ma'lum. Selanjutnya yaitu ada al-mabni lil majhul huwa ma'rifa fa'iluhu wa halal maf'ul bihi maqaddiya wa yusamma bina'il fa'ili, yang artinya fi'il mabni majhul adalah kata kerja yang dihilangkan fa'ilnya dan digantikan tempatnya oleh maf'ul bih yang disebut naibul fa'il. Contohnya ada kutibatul risalat. Yang kutibat ini termasuk dalam contoh al-mabni majhul. Contoh yang kedua yaitu ada faida quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kata quri di sini itu termasuk juga dari al-mabni majhul. Lalu bagaimana cara membuat fi'il majhul? Untuk bina'ul fi'il madi pada fi'il madi, kita membuat fi'il majhul dengan cara yad'u awwaluhu wa yuksaru qabla akhirihi. Tidak awal dari harakat pertamanya didomahkan, wa yuksaru, dan harakat sebelum terakhirnya dipasangkan. Jadi ketentuan ini berlaku untuk ketentuan as-sahih, misal wal naqis dan wal khafif. Yang kedua itu yuksaru apabila harful ayat. Ini ketentuannya ditentukannya pada fi'il ajuf. Misalnya kita punya fa'ala berubah menjadi fu'ila. Kataba menulis menjadi kutiba, menjadi ditulis. Untuk misal ada walada berubah menjadi wulida, dilahirkan. Ini melahirkan, ini dilahirkan. Untuk wanakis kita punya contoh Roma. Di Roma itu berubah menjadi rumia. Melempar, ini artinya melempar dan berubah menjadi dilempar. Wako diubah menjadi utiya. Dan yang terakhir ada walafif. Kita punya contoh ola dirubah menjadi ila. Nimbang di al dan majhul. Di antara tujuan dari dibuatnya fi'il majhul yaitu yang pertama bila'izaz, yaitu meringkas. Misalnya pada lam yaitu lam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Dalam terjemahan kita bisa katakan bahwa Allah tidak memperanak dan tidak juga diperanakkan. Yang tujuan yang kedua yaitu ada lil-ilmi atau menginformasikan. Contoh kalimatnya yutlabu ilmun li'amali bih. Ilmu diperlukan untuk bekerja. Tujuan yang ketiga ada jadi itu tidak ketahuan. Contohnya yusa su'ul khatimah, akhir yang buruk diketahui. Yusa ditakuti. Tujuan yang keempat itu adalah untuk ketakutan. Misalnya layu qawli li'asi, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang asing. Saya Dede Intan dengan NIM 2284 1300174 akan melanjutkan materi yang kedua yaitu al-idhofah. Idhofah secara bahasa artinya tambahan, ekstra atau dapat disebut juga sebagai pengganti. Idhofah terdiri atas dua isim yang dimana isim pertama disebut dengan mudhof dan isim kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof dapat diartikan sebagai yang disandarkan. Sedangkan mudhof ilaih bisa juga diartikan sebagai sandarannya.
dan mudhof ilaih kata keduanya. Di sini ada beberapa kaidah dari mudhof. Yang pertama, tidak boleh bertanwin. Contohnya, yang sebagai mudhof itu yang kata pertama, kitabu. Di sini ada contoh kitabu Zaidin. Kitab itu sebagai mudhof. Mudhofnya tidak boleh bertanwin, jadi tidak boleh kitabu Zaidin. Yang kedua, tidak boleh. Contohnya, kita ambil contoh dari kitabu Zaidin. Jadi tidak boleh ditulis Al-Kitabu Zaidin, tapi harusnya ditulis Kitabu Zaidin. Yang kedua, kaidah dari mudhof ilaih. Mudhof ilaih biasanya bersifat majrur, yakni biasa diakhiri dengan harokat kasroh. Contohnya, babul masjid diakhiri dengan kasroh. Salah satu tandanya ialah harokat terakhir kasroh jika ada alif lam di awal kalimatnya. Jadi ini mudhof ilaih dan ada alif lam di awal, harokat terakhirnya kasroh. Jika di awal kalimatnya tidak ada alif lam, ditulisnya yaitu tanwin, seperti contoh ini. Kitabu Zaidin, ini kan nggak ada alif lam, jadi ininya tanwin. Nama saya Ferdiana Nakwa dengan NIM 22841301. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga, yaitu materi Unwaul Idhofah. Unwaul Idhofah sendiri atau sering disebut dengan idhofi secara bahasa artinya adalah tambahan, ekstra atau dapat disebut juga dengan pengganti. Idhofah merupakan gabungan dua isim yang menyebabkan salah satu isimnya dibaca jer. Idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jika idhofah terdiri atas dua isim, yang pertama adalah mudhof, yang pertama adalah di sini. di sini. Lalu yang kedua itu ada yang keduanya adalah huruf ilaih. Saya nama motornya pernah SY, jadi katanya SY. Jika idhofah terdiri atas dua isim, yang pertama yang mana terdiri dari dua isim, dan isim yang pertama adalah contohnya yaitu contoh dari gabungan dua isim tersebut adalah lagi nyentrin dia. yaitu contohnya adalah nah, keduanya
Keduanya itu isim yang pertama yaitu adalah abu. Ini adalah isim yang pertama. Lalu yang ini adalah isim yang kedua. Isim kedua ini disebut juga dengan isim disebut dengan mudhof. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah isim yang dimajrurkan dengan isim yang sebelumnya dengan menjadikan ma'rifat atau mengkhususkannya, yang mana idhofah terdiri dari mudhof yaitu unsur pusat dan juga mudhof ilaih yaitu atribut. Di dalam kaidah nahwu, idhofah merupakan gabungan antara dua isim yang menyebabkan salah satu isimnya mewajibkan dibaca jer dikarenakan wujud isim satunya. Di sini juga saya akan menerangkan materi yaitu macam-macam itu. Macam-macam idhofah terbagi menjadi 3. Di antaranya yaitu idhofah yang diperkirakan menyimpan arti milik yang ditakdirkan dengan lam. Ditakdirkan dengan huruf lam. Pertama itu adalah ditakdirkan dengan lam. Contohnya itu Kitabul Yusuf, yang mana asalnya adalah Kitabul Yusuf, yang artinya adalah kitab kepunyaan Yusuf. Contoh lain kepemilikan yaitu Abu Muhammadin, yang mana diartikan ayah Muhammad atau ayahnya Muhammad. Contoh lain lagi adalah Sayaratul Istazi, yang artinya mobil ustaz atau mobilnya ustaz. Lalu yang kedua adalah idhofah yang diperkirakan menyimpan arti yang ditakdirkannya dengan huruf mim. Yang kedua adalah huruf mim. Dengan huruf mim. Contohnya adalah babun sayyidin, yang mana asalnya adalah babun min sayyidin, yang mana artinya adalah pintu dari kayu. Contoh lainnya adalah sabu khairi, yang artinya baju sutra atau baju dari sutra. Orang Indonesia juga banyak menyebut bakso ayam, kalung emas, lemari jati, yang mana artinya adalah bakso terbuat dari ayam, kalung terbuat dari emas, dan lemari terbuat dari jati. Yang ketiga adalah idhofah yang ditakdirkan menyimpan arti di dalamnya ditarikan dengan huruf fi. Contoh yaitu ta'robusu arba'atal asyurin, yang mana asalnya adalah ta'robusu fi arba'ati asyurin, yang artinya menunggu dalam masa 4 bulan. Idhofah yang bermakna fi zaman atau waktu menjadikan mudhofilainya adalah sebagai azrof. Contoh lainnya adalah harisu li'alin, yang artinya adalah penjaga malam atau orang menjaga dalam malam hari. Kata lail adalah mudhof ilaih yang merupakan zrof bagi harisu yang berarti penjaga. Contoh lain juga adalah saumu Ramadhani, yang artinya adalah puasa Ramadan atau puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Baik, macam-macam idhofah juga ada yang terbagi menjadi 2. Di antaranya yaitu yang pertama adalah idhofah ma'nawiyah. Lalu yang kedua adalah idhofah lafziyah.
Idofa manawiyah disebut juga dengan idofa madhou. Disebut dengan idofa madhou. Yaitu idofa yang mudhofnya bukan berupa isim atau sifat dan mudhofi lainnya bukan makmumnya. Contoh dari mudhof manawiyah yaitu contohnya ada kutibun qadi dan gulul zaidi. Ini adalah contoh idofa manawiyah. Lalu yang kedua adalah idofa lafdiyah. Lafdiyah disebut juga idofa ghairu madhou, yaitu yaitu yang artinya mudhofnya berupa isim sifat. Isim sifat di dalamnya itu ada isim fa'il, isim maf'ul. Tidak mudhofnya berupa isim sifat. Berupa isim sifat. Sifat diantaranya adalah diantaranya ada isim fa'il, dan isim maf'ul. Sedangkan mudhof ilaihinya merupakan makmulnya. Contohnya adalah contoh idofa lafadiyah adalah yaitu contohnya adalah lisanul wajhi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.